Kisah sahabat Nabi Hashim bin Thabit al-Ansari. Dalam perang Uhud, Hashim bin Thabit telah membunuh dua lelaki putra dari pemuka Quraisy, Sulafah binti Sa'd bin Syuhaid. Karena itulah Sulafah sangat mendendam terhadap Hashim, dan ia bersumpah akan minum darah Hashim dari tempurung kepalanya. Ia menjanjikan 100 ekor unta kepada siapa saja yang bisa membawakan kepala Hashim kepadanya. Seseorang bernama Sufyan bin Khalid bersiasat untuk memperoleh hadiah tersebut. Ia menyuruh beberapa orang keturunan Adal dan Qoroh ke Madinah dan berpura-pura telah masuk Islam. Mereka meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa orang sahabat untuk mengajarkan Islam ke kampung mereka. Salah satu yang diminta adalah Hashim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan mereka dengan mengirimkan 10 orang sahabat dengan pimpinan Hashim bin Thabit. Dalam riwayat lain disebutkan, 6 orang sahabat dengan pimpinan Martsad bin Abu Martsad al-Ghanawi. Hashim bin Thabit adalah salah satunya. Para sahabat ini berangkat ke perkampungan Adal dan Qoroh mengikuti para utusan gadungan tersebut. Sesuai rencana yang disiapkan Sufyan, pada suatu tempat bernama Ar-Raji, pangkalan mata air milik Bani Huzail, sekitar 100 orang mengepung para sahabat yang hanya berjumlah 10 orang, atau 6 orang ini. Menyadari kalau sebenarnya dijebak, mereka menyingkir ke atas gunung Fatfat, sambil melakukan perlawanan. Dalam riwayat lain dikatakan, 10 orang yang dipimpin Hashim bin Thabit ini diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memata-matai kegiatan kaum Quraisy Mekah dalam mempersiapkan perang selanjutnya. Di antara Osfan dan Mekah, kedatangan mereka diketahui oleh Bani Lahyan. Mereka mengerahkan 100 orang pemanah ulung untuk mengepung 10 orang sahabat ini yang bersembunyi di sebuah bukit. Orang-orang kafir itu berkata, "Kami tidak ingin menumpahkan darah kalian di tanah kami. Kami hanya ingin membawa kalian ke Mekah untuk ditukar dengan harta. Ikutlah bersama kami tidak akan membunuh kalian. Kami tidak percaya dengan sumpah orang-orang kafir," kata para sahabat, sambil melakukan perlawanan dengan panah. Hashim sebagai pimpinan memberi semangat pada teman-temannya. "Tidak diragukan lagi, orang-orang ini telah mengkhianati kita. Janganlah kalian lemah, ketahuilah bahwa kesyahidan adalah ghanimah. Allah yang kita cinta bersama kita, dan para bidadari menunggu kita di surga." Kemudian ia menghambur maju menyerbu musuh dengan lembingnya. Ketika lembingnya patah, ia ganti menyerang dengan pedangnya. Tetapi keadaan yang sangat tidak seimbang membuat dirinya roboh penuh luka. Tetapi sebelum kesyahidan menjemputnya, ia berdoa dengan nafas terputus-putus, "Ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku telah mengorbankan diri di jalan-Mu yang benar. Selamatkanlah kepalaku dari tangan-tangan kotor orang kafir itu." Sebelumnya Hashim memang telah mendengar sayembara yang diadakan oleh Sulafah untuk memperoleh kepalanya. Dan Allah mengabulkan doa Hashim ini. Allah memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan Hashim dan kawan-kawan. Allah juga mengirimkan sekelompok lebah mengerubuti tubuh Hashim, sehingga mereka tidak bisa memenggal kepalanya. Mereka berharap akan bisa melakukan malam atau esok harinya setelah lebah-lebah itu menyingkir. Tetapi malam harinya Allah mengirimkan hujan deras yang menimbulkan banjir, sehingga jasad Hashim hanyut terbawa dan tidak bisa ditemukan oleh orang-orang kafir tersebut. 7 sahabat telah tewas. Orang-orang kafir itu khawatir kalau semuanya tewas, mereka tidak akan mendapat apa-apa dari orang-orang Quraisy.
karena itu sekali lagi mereka mengulangi janjinya dan meminta 3 sahabat itu menyerah. Ketiganya, yaitu, Khubayb bin Adi, Zaid bin Datsinah dan Abdullah bin Tariq, dengan memegang janji mereka akhirnya memutuskan menyerah. Mereka mengikat Khubayb dan Zaid. Melihat hal ini Abdullah bin Tariq sadar bahwa mereka akan mengkhianati juga seperti sebelumnya. Ia melakukan perlawanan dan akhirnya syahid menyusul 7 kawannya. Tragedi ini dikenal sebagai Perang Raji, karena terjadi di daerah Raji, kawasan mata air milik Banu Huzail, di antara Mekah dan Taif.